Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Sahabat Toko Mandi Indonesia, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita dengan sahabat Toko Mandi Indonesia. Jadi setiap kali mitra kami atau calon mitra kami mampir atau main sharing ke kantor kami, atau saat saya ketemu dengan mitra di pas saat grand opening begitu, selalu yang disampaikan adalah, "Mas, kenapa nggak bikin video-video lagi begitu? Mas, videonya kok sedikit begitu." Padahal kami itu posting sehari sekali, atau kadang 2 hari sekali, atau kadang 3 hari sekali, kadang begitu. Dan admin kami atau tim kami juga selalu ngomong, "Ayo Pak, video, ayo Pak bikin video, ayo Pak bikin video." Jadi karena memang posisinya saya itu bukan konten kreator, jadi memang tidak bisa produksi video terus, itu nggak bisa begitu, nggak bisa. Karena yang pertama, karena memang aktivitas kami yang sudah padat, aktivitas saya yang sudah padat, sehingga saya tidak bisa banyak produksi video. Tapi yang paling jelas adalah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah, saya itu adalah murni pebisnis minimarket. Jadi memang saya itu pelaku usahanya begitu. Jadi apabila ada saya di media sosial, di platform media sosial kurang aktif, karena memang saya itu adalah bukan konten creator. Jadi saya itu adalah basicnya adalah pengusaha minimarket gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa kali tim saya menyarankan adalah, "Ayo Pak, bikin ini, kita setting seperti ini," begitu. Jadi saya sampaikan ke anak-anak selalu, saya tekankan selalu ke anak-anak bahwa nggak boleh kita begitu, nggak boleh kita begitu. Kenapa? Karena begini ya. Jadi kita itu mengklaim atau kita sudah deklarasi bahwa kita itu adalah profesional bisnis konsultan atau jasa profesional buka toko minimarket. Sementara kita itu mungkin saat ini satu-satunya di Indonesia. Mungkin. Atau kalau ada ya, tapi yang jelas di bisnis ini, di minimarket ini, bisnis ini tidak ada sertifikasi khusus untuk memahami bidang minimarket atau di fokus bisnis minimarket. Ya, karena namanya bisnis itu nanti arahnya adalah dijual beli. Minimarket itu adalah jual beli yang paling banyak, yang paling SKU-nya paling banyak, karena bisa ribuan begitu. Makanya ketika kita sudah mengklaim atau mendeklar bahwa kita itu adalah profesional bisnis konsultan, maka konten-konten yang kita share, yang kita bagikan, ya harus berbobot, yang harus nilainya edukasi. Jangan bercanda-bercanda, jangan setting-settingan begitu. Kenapa? Karena bahaya sekali. Kita nanti akan beban moral. Kita itu sudah mengklaim diri kita adalah, atau kita adalah profesional bisnis konsultan, tapi kita bikin konten yang settingan atau yang diatur sedemikian rupa, yang supaya dengan dalih edukasi. Ya, padahal apa? Kenapa? Karena tidak ada sertifikasinya di sini, tidak ada pendidikan langsung. Saya dulu kuliahnya misalkan S1 manajemen, saya manajemen. Tetapi di manajemen itu kan luas, tidak fokus di minimarket. Yang fokus di minimarket sampai dengan sekarang belum ada sertifikasinya. Artinya murni yang kita bagikan adalah apa yang sudah kita kerjakan selama 15 tahun terakhir ini, ya. 10 tahun saya menjadi salah satu bagian dari waralaba minimarket nasional. Saya jadi karyawan di situ, saya mengabdi dari level bawah sampai dengan manajemen lah. Ya, sampai dengan 5 tahun terakhir kita buka minimarket sendiri, kita buka jasa konsultan sendiri. Saya rasa ketika kita harus bikin settingan, itu nanti adanya kita tidak bertanggung jawab dengan ilmu kita begitu. Ya. Pentingnya kita itu mendeklar atau mengklaim bahwa kita itu profesional, supaya orang tahu bahwa kita itu profesional begitu. Kita itu ngerti. Kita sudah banyak menghadapi orang usaha dengan di bawah 100 juta, di atas 1 miliar, di atas 10 miliar. Kita dampingi, kita sudah sering seperti itu. Jadi yang kita bagikan selama ini itu adalah pengetahuan atau pengalaman sebenarnya.
karena tidak ada ilmu bakunya di bisnis ini. Ya, makanya saya selalu ngomong ke tim, jangan pernah bikin konten-konten yang sifatnya adalah untuk bercanda-bercanda, untuk setting-settingan, untuk supaya nambah followers begitu, atau giveaway begitu. Ya sudah, kita bikin edukasi saja supaya nanti subscriber kita atau pengikut kita adalah komunitas khusus yang memang fokus di bidang itu. Ya. Kenapa? Karena ada keterbatasannya kok. Karena memang kita fokusnya edukasi, ya sudah edukasi saja. Begitu. Jadi memang sahabat toko Mandi Indonesia, ketika memang kita itu kurang bikin video ya karena memang kita bukan konten kreator, begitu. Kalau misalkan memang tahu banyak tentang kami, silahkan hubungi admin kami, sharing dengan kami atau datang ke kantor kami, atau kita ada banyak sekali video di platform YouTube, TikTok, bisa dipelajari. Begitu ya. Jadi itu kenapa saya ngomong ke anak-anak, ke tim, bahwa kita nggak bisa setting-setting, nggak bisa, nanti beban moral ya, jangan setting-setting. Kenapa? Karena ya sekali lagi, keilmuan kita itu tidak ada KPI-nya ya. Key perform indikatornya adalah seberapa kita bisa survive di bisnis ini, begitu ya. Itu langsung ketika berhasil kita bagikan, kan begitu ya. Jadi KPI-nya adalah itu. Makanya harus hati-hati, jangan sembarangan memberikan edukasi, jangan sembarangan memberikan analisa, jangan sembarangan memberikan penyampaian yang kurang pas, begitu. Makanya semua share lokasi yang dikirim ke tempat kami itu adalah semua suara saya, semua analisanya dari saya. Makanya kadang antriannya lama atau panjang, begitu. Karena mentok itu begini sih, mentok itu memang kita harus bikin komunitas. Jadi nggak perlu berjuta-juta yang nonton konten kita, tapi yang nonton konten kita adalah orang-orang yang mau belajar, mau sharing di bisnis minimarket, begitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kami kalau datang ke kantor atau saat saya ketemu saat grand opening itu yang disampaikan selalu sama. Mas Han, kok sekarang jarang bikin video? Mas Han, videonya itu sedikit. Mbok sehari itu 2 minimal, sehari itu minimal 3, begitu. Selalu banyak yang bilang seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa aktivitas saya sendiri itu ruwih Pak. Setiap harinya itu ruwih. Saya itu setiap hari ya begini nih, saya cek produksi gudang, pembuatan neon box, terus saya cek sendiri, saya briefing anak-anak, terus setiap pagi kita selalu ada briefing, terus support toko-toko, saya juga masih kunjungan ke toko-toko, begitu ya. Terus saya juga masih ketika misalkan kita buka minimarket ya, kita misalkan bangun, itu saya juga tidak pernah menggunakan yang namanya pemborong ya. Saya tidak pernah menggunakan jasa borongan. Saya kawal sendiri, saya menggunakan jasa tukang sendiri. Ya memang selalu ada plus dan minusnya. Tapi saya akan selalu berpikir bahwa apapun itu memang kadang semakin lama kalau dikerjakan harian dan lain-lain. Tetapi saya akan ngerti dari awal sampai akhir. Sehingga ketika ada orang nanya, Mas ini bangunannya habis berapa? Oh seperti ini, kalau spek seperti ini angkanya sekian, kalau spek seperti ini angkanya sekian. Jadi saya tahu. Makanya selama ini ketika kita melakukan renovasi, kita melakukan pembangunan mulai dari awal, kita melakukan pembuatan gudang produksi, buat renovasi kantor, itu kita tahu biayanya berapa, begitu, dan direkap sama admin biayanya berapa. Artinya apa? Artinya memang ini adalah salah satu bukti atau keseriusan kami. Jadi kami tidak pernah menggunakan borongan supaya kami tahu gitu. Mas, misalkan nggak borongan itu nanti biasanya dilama-lamain sama tukangnya. Ya itu urusan dia sama yang di atas. Tapi yang paling penting ketika misalkan memang hanya berbohong, hanya tenaga, paling kita kelewatannya berapa sih, begitu. Tapi kalau pembohongannya itu nota, itu yang banyak. Tapi kalau hanya tenaga, misalkan dia kerja 9 jam atau 8 jam, tapi dia cuma kerja 6 jam atau 7 jam, paling kan dia korupsi 1 jam. Itu urusannya dia sama yang di atas. Saya nggak rugi banyak kok. Saya paling mikirnya begitu sih.
mikirnya begitu. Tapi kalau sudah manipulasi nota, sudah apa namanya, itu yang repot, itu yang rupiahnya gede, yang perlu diawasi. Makanya yang perlu kita lakukan adalah semua nota ada pembelian harus admin yang beli, terus nanti dicek fisiknya begitu. Jadi dicek secara berkala gitu. Jadi sampai dengan sekarang pun ini adalah upaya saya untuk supaya saya benar-benar tahu, saya tidak perlu S1 atau S2 teknik sipil untuk tahu bangunan seperti apa. Saya cukup benar-benar mengawal pekerjaan dari awal sampai akhir, terus saya ceritakan begitu. Ini pengalaman saya gitu. Jadi selama ini yang kami kerjakan begitu, sahabat Toko Mandiri Indonesia. Selama ini yang kami kerjakan begitu. Ya, semua pekerjaan atau semua yang saya sampaikan di platform YouTube, TikTok, itu semua adalah hasil pengetahuan yang sudah pernah kami jalankan. Atau kalau kami belum pernah menjalankan adalah yang sudah pernah dikerjakan mitra saya. Saya sharingkan, saya sampaikan, begitu. Kenapa? Karena kita itu kan punya banyak ratusan mitra ya. Mitra itu adalah orang yang menggunakan jasa Toko Mandiri Indonesia. Atau yang tidak menggunakan jasa tapi sharing, datang ke tempat kami, beri peralatan di tempat kami, atau hanya datang ke tempat kami, training terus dikerjakan sendiri begitu. Nah, itu kami menyebutnya mitra. Ketika beliau punya lokasi sendiri, beliau punya apa namanya? Beliau punya toko, dibuka tokonya, terus saya targetnya ini toko dengan lokasi seperti ini paling di 5 jutaan, 6 jutaan misalkan begitu. Tetapi ternyata kenyataannya bisa di 8 juta, 9 juta atau 10 juta, jauh di luar ekspektasi. Itu mesti saya WA, saya sharing, Bu, Pak, yang dilakukan apa? Kok bisa se-survive itu begitu. Ada juga yang jawaban, Mas, saya itu hanya nonton YouTube-nya jenengan aja, saya kerjakan, hasilnya kelihatan gitu. Ada yang memang melakukan hal-hal yang tidak saya kerjakan. Nah, itu yang saya bagikan. Artinya segala sesuatu yang sudah ada hasilnya. Sharingnya begitu, sahabat Toko Mandiri Indonesia ya. Nah, jadi ini termasuk salah satu aktivitas saya itu ya, saya masih kunjungan ke toko ya. Memang kunjungan toko ya seperti ini, karena memang tokonya dekat ya, kita pakai motor begitu supaya lebih praktis, lebih simpel dan lebih cepat gitu. Karena memang toko saya itu yang di sini jaraknya deket-deket ya. Jadi cuman ada yang cuman 1 kilometer, ada yang cuman 7 kilometer, terus ada yang 10 kilo atau 15 menit lah ya, agak ada 10 kilo, paling 7 kilonan 15 menit begitu. Jadi macam-macam, jaraknya macam-macam. Jadi saya ya kalau kunjungan ya seperti ini nih, seperti ini, jadi supaya nyaman begitu. Jadi memang no setting-setting begitu. Jadi memang saya selalu menyarankan ke tim adalah nggak usah kita setting-setting, kita bikin konten ya apa adanya, edukasi untuk memberikan penjelasan ke mitra bagaimana menjadi pengusaha minimarket ya. Nggak harus viewersnya banyak, yang penting viewers kita atau subscriber kita atau yang nonton tempat kita adalah orang-orang yang memang serius mau belajar ya. Selanjutnya adalah kepada sahabat Toko Mandiri Indonesia, konten kami baik di platform YouTube atau TikTok, website, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn itu semuanya sifatnya adalah sharing. Jadi ketika sahabat Toko Mandiri Indonesia itu punya pengalaman tertentu, sampaikan aja ke kami ya. Nah, ini contoh kayak toko kami itu jualan es batu. Ada beberapa yang jualan es batu begitu ya. Jadi es batu ini bisa untuk jualannya ya. Jualannya itu 1 bulan ada yang bisa untuk bayar listrik sama gaji pegawai begitu. Ya, nah ini salah satu toko kita berada di perumahan, salah satu ya. Jadi saya itu ya nggak kunjungan setiap hari semua toko tak kunjungi, nggak. Ya kadang 1 tak kunjungi, kadang 2 begitu. Nggak semua tak kunjungin. Tapi yang jelas saya tetap kunjungan. Jadi tak mix begitu.